Bismillah. Oke, baiklah, hari ini kita masuk ke deret geometri tak hingga, di mana sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa di deret geometri ini terbagi menjadi dua. Ada yang berhingga, ada yang tak hingga. Cara membedakannya berhingga dengan tak hingga bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita lihat kalimat soalnya. Kalau di soalnya tersebut ada kata-kata tak hingganya, berarti itu termasuk ke deret geometri tak hingga. Jadi dari kata-kata pada soal. Cara kedua dengan cara kita lihat seluruh aspek di sana. Jadi misalkan diketahui suatu barisan bilangan, di mana barisan bilangannya tersebut 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik. Nah, di sini adalah ciri-ciri dari deret geometri tak hingga, berujung dengan titik-titik yang artinya dia tidak berhenti sampai di satu suku doang. Tapi titik-titik di sana bisa diisi dengan beberapa suku yang kita nggak tahu sampai berapa sukunya. Namun, jika diketahui dalam soal barisan atau deret bilangan seperti ini, dan pada pertanyaan berbunyikan tentukanlah jumlah 5 suku pertama atau tentukanlah jumlah 100 suku pertama. Nah, di sini ada kata 100 ataupun 5. Artinya seolah-olah di deret bilangan tersebut dia berhenti. Ada finalnya, ada berhentinya. Sehingga dalam kasus ini soal tersebut berjeniskan deret geometri berhingga. Oke, seperti itu kurang lebih cara membedakan deret geometri berhingga dengan tak hingga. Nah, di sini dalam deret geometri tak hingga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya konvergen, ada yang namanya divergen. Konvergen itu artinya memiliki limit, atau dia memusat, atau dia tidak menyebar. Mana yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga yang bersifat konvergen? Yang ini ya. Nah, ini kalau kita artikan maksudnya adalah R itu intervalnya dari min 1 sampai 1. Tapi min 1 tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Karena di simbol ini tidak ada sama dengannya. Dan 1 pun juga tidak boleh masuk karena di sini juga tidak ada sama dengannya. Jadi di antara tengah-tengah atau di antara min 1 dengan 1. Di antara min 1 dengan 1 contohnya berapa sih? Contohnya bisa kita menggunakan min 0,3 atau min 0,3 kalau kita buat dalam bentuk pecahan biasa yaitu min 1/3. Nah, min 1/3 ini di antara min 1 dengan 1. Kalau misalkan R-nya adalah min 1/3, kalau misalkan R-nya adalah min 0,3 atau min 1/3, maka kita menggunakan rumus yang di sini. Sementara sebaliknya, kalau misalkan dia R-nya itu berkisar lebih kecil atau sama dengan dari min 1, dimana kalau lebih kecil atau sama dengan min 1 berarti banyak dong opsinya. Bisa min 5, bisa min 1, bisa min 5,1, min 5,2, min 5,3, min 100, min 1.000.000, dan seterusnya. Jadi terlalu melebar pilihan rasionya. Nah, di sini ini dibacanya adalah atau. Kalau kalian masih ingat, waktu itu dulu di SMP, kalau nggak salah di kelas 7, kalian pernah belajar yang namanya bab himpunan. Nah, ini adalah simbol dari gabungan
atau kalau kita baca dalam bahasa Indonesianya disebutnya atau. Jadi ini dibacanya adalah R lebih kecil dari atau sama dengan min 1 atau R lebih besar dari atau sama dengan 1. Seperti itu. Karena opsinya banyak maka ini disebutnya divergen. Divergen itu artinya menyebar. Sementara yang di atas ini karena opsi R-nya hanya dari min 1 sampai 1 dikit ya, maka ini dinamakan memiliki limit atau tidak menyebar, atau bahasa kecenya mah konvergen. Nah, yang dibahas pada SMA kali ini dalam khususnya kurikulum Merdeka ialah yang deret geometri tak hingga divergen. Yang konvergen bukan divergen, berarti yang pertama ya, yang ini. Kita lanjut ke latihan soalnya. Next. Oke, di sini nomor 1, suku ke N, suatu deret geometri tak hingga dinyatakan dengan UN sama dengan 2 dikali, ini kali ya, bukan titik, dikali dengan 3 pangkat 3 kurang N. Jumlah semua suku deret tersebut adalah, dalam kasus soal seperti ini ada kata kunci tak hingga. Artinya ya ini adalah deret geometri tak hingga, dimana kita tahu bahwa untuk deret geometri baik tak hingga maupun berhingga pada barisannya rumusnya sama. UN itu adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Nah di sini dalam kasus ini UN-nya diketahui rumus tersendiri. Jadi ada beberapa kasus di barisan dan deret yang dia itu sudah diketahui rumus UN-nya atau rumus SN-nya. Dan dia rumusnya itu tidak sama dengan seperti yang saya tuliskan di awal. Yang ini salah satunya. Nah, kalau kasusnya seperti ini bagaimana solusinya? Kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang diberikan pada soal. Jadi, rumus yang di awal yang saya berikan di sini tidak berlaku. Seperti itu. Untuk khusus UN-nya dalam mencari suku. Nah, yang ditanya di sini adalah jumlah semua suku deret. Di mana di sini adalah tak hingga, artinya jumlah semua suku deret tak hingga. Berarti deret geometri tak hingga. Oke, kita tahu bahwa untuk mencari deret geometri tak hingga, ini rumusnya adalah A per 1 kurang R. Dimana A itu adalah suku pertamanya. Simbol lainnya adalah U1. Sementara R ini adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan dari dua suku berurutan. Dan R di sini kita rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Seandainya UN-nya saya pakai U7, maka di bawahnya adalah U6. Seandainya di atasnya saya pakai U10, berarti di bawahnya adalah U9. Seperti itu. Nah, di sini A-nya belum diketahui, R-nya pun belum diketahui. Artinya kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, dalam mencari R, kita butuh yang namanya suku. Suku berapa? Bebas, terserah kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan yang sekiranya lebih sedikit aja penulisannya, yaitu saya akan menggunakan U2 ya di sininya. Sementara kalau di atasnya U2 berarti di bawahnya adalah U1. Berarti di sini yang pertama adalah U1 sama dengan, nah ini sama-sama U ya, berarti N-nya adalah 1. Berarti setiap ketemu N di sini diganti jadi 1. Sehingga jadinya 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1.
Oke, dalam hal ini ada kali, ada kurang, ada pangkat. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Kita kerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita mau mengerjakan yang pangkat di sini belum terurai, maka pengurangan dulu yang harus kita kerjakan. Sehingga jadinya 2 dikali 3 pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Dimana 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. 3 kali 3 yaitu 9. 2 kali 9 adalah 18. Kemudian kalau mencari U2. Mencari U2 berarti 2 dikali 3 pangkat 3 kurang 2. N-nya diganti jadi 2. Jadinya adalah 2 kali 3 pangkat 1. Dimana 3 pangkat 1 adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian yang berikutnya adalah rasio. Rasio kita tahu bahwa rumusnya adalah UN dibagi UN-1. Kita akan menggunakan U2. Kalau di sininya U2 berarti di bawahnya U1. U2-nya adalah 6. U1-nya adalah 18. Kalau kita sederhanakan 6 sama 18 bisa kan ya? Tapi kalau dibagi menjadi bilangan bulat ini nggak bisa. Maka langkah yang paling tepat adalah sederhanakan. Nah, 6 sama 18 sama-sama bisa dibagi berapa nih? Dibagi 6 ya. Dibagi 6 dapatnya 1, dibagi 6 dapatnya 3. Sehingga untuk mencari R-nya didapatkan 1/3. Kita sudah dapat jawabannya. Untuk A-nya. Oh, sorry, belum ya. Di sini yang ditanya adalah S tak hingga. Berarti ini harus ada prosesnya lagi. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Dimana A itu adalah U1. U1-nya adalah 18. 1 dikurang R. R-nya adalah 1/3. 1 kurang 1/3. Buatlah 1 di sini menjadi pecahan biasa. Jadinya 1/1 ya. Dikurang 1/3. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan cara dikali. 1 kali 3 adalah 3. Kemudian kita bagi supaya kita dapat pembilangnya. 3 bagi 1 adalah 3. Dikali 1, 3. Sementara yang sebelah kanan 3 bagi 3 adalah 1. Dikali 1 yaitu 1. Karena udah sama penyebutnya berarti bisa kita gabungin. Jadinya 3 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Masukin di sini 18 dibagi 2/3. Kalau bingung dengan banyaknya pecahan biasa, maka ubah pecahan biasa yang umum, berarti yang ini ya, kalau kita lihat nih, menjadi, kan pecahan biasa itu atau peroperan itu kan sama aja maknanya dengan pembagian titik 2 ya enggak? Berarti boleh dong saya tuliskan 18 dibagi 2/3 sama dengan 18 dikali. Kenapa dikali? Karena dalam pembagian pecahan biasa itu nggak berlaku proses pembagian. Maka di sini wajib diubah menjadi dalam bentuk kali. Syaratnya sebelah kanan wajib dibalik. Dikali 3/2. Oke, 18 bagi 2 9. 9 kali 3 27. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 27. Next, nomor 2. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 50 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi sebelumnya. Tentukanlah panjang lintasan gerak bola sampai dengan pantulan kedua.
Sorry, untuk pertanyaan yang A saya ralat. Ini bukan sampai dengan, melainkan mulai dari. Kemudian pertanyaan B, tentukanlah panjang lintasan sampai bola berhenti. Berarti kalau misalkan saya gambarkan, ini ada bola, saya jatuhkan, kemudian ketika bola yang memantul itu kan salah satunya bola basket ya. Kalau bola basket saya jatuhkan, otomatis apa yang terjadi? Memantulnya kemana? Ke atas kan ya, di posisi yang sama, berarti ke sini lagi kan. Cuma kan nggak mungkin saya gambarnya begini, jadi saya buat agak miring supaya kalian yang lihatnya pun juga lebih jelas. Nah, dan bola ketika misalkan sudah dijatuhkan, kemudian dia memantul, maka tingginya itu dominannya tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ingat, posisinya di sini adalah bukan dimainkan, tapi bola hanya sekedar dijatuhkan. Ya enggak, berarti lama-kelamaan nanti bolanya akan memendek ketinggiannya. Kecuali kalau dimainkan, iya tergantung dari tekanan dan lain sebagainya. Dia akan memantul lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, di sini posisinya ingat ya, hanya dijatuhkan dan tidak diapa-apakan lagi. Berarti kan dia ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, alias dinamakan dengan memantul. Nah, ketika ke atas, dia akan turun lagi ke bawah. Kemudian akan kembali lagi memantul, tapi tidak setinggi sebelumnya. Kemudian balik lagi ke bawah. Begitu terus-terusan. Ingat, ketika memantul, jadi dikatakan memantul itu kalau apa? Setelah bola dijatuhkan, berarti memantulnya itu di sini. Ini pantulan pertama. Yang ini ya, ini kan udah dikatakan memantul. Kalau yang ini belum dikatakan memantul, karena kenapa? Bola baru dijatuhkan. Nah, kemudian ketika bola dijatuhkan, kemudian dia naik ke atas lagi memantul, maka posisinya di sini bola akan sama kan? Ketika dia naik ke atas dengan dia ke bawah, itu akan sama kan tingginya. Artinya setiap pantulan ini tingginya, setiap pantulan itu memiliki naik dan turun. Naik dan turunnya si bola tersebut ini bernilai sama. Jadi yang ini akan sama dengan yang di sini. Kemudian yang di sini akan sama dengan di sini tingginya. Seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan pantulan kedua. Dan begitu seterusnya. Yang pertama tadi diketahui bahwa ketinggian bola ketika dijatuhkan yaitu 50 meter. Berarti di sini saya tandai 50. Kemudian katanya bola tersebut memantul kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi sebelumnya. Artinya 4/5 dari yang sebelumnya. Kalau begitu berarti 4/5 dari sebelumnya. Sebelumnya kan 50 tuh. 50 bagi 5, 10. 10 kali 4, 40. Berarti tinggi ini adalah 40. Kemudian kita kalikan lagi 4/5 dikali 40, karena kan tinggi sebelumnya 4/5 dari tinggi sebelumnya. Ini kita bagi 40 bagi 5, 8. 8 kali 4, 32. Berarti ini tingginya 32. Dan seterusnya seperti itu.
Nah, tadi yang A ditanyanya adalah panjang lintasan gerak bola mulai dari pantulan kedua. Oke, untuk kasus bola ini, bola basket, ketika kita jatuhkan, terus dia akan memberikan reaksi berupa pantulan, terus menerus seperti itu, sampai nanti ketinggiannya itu sangat amat kecil atau pendek, maka lama-kelamaan ujung-ujungnya nanti bola tersebut akan berhenti memantul. Nah, dalam kondisi hal ini kita nggak tahu dan kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua bola yang kita jatuhkan itu akan memantul sebanyak 5 kali, 3 kali, atau dan lain sebagainya. Belum tentu. Tergantung bola jenis apa dulu, tergantung ketinggian yang pertama kali berapa, dan masih ada faktor lainnya. Entah kalau misalkan kita pakai bola basket yang mahal, kemudian dengan kita jatuhkan dengan ketinggian yang lumayan, semahal-mahalnya bola basket, sehebat-hebatnya kita dalam menjatuhkan bola, tapi kalau ada faktor tertentu seperti hujan, maka bola tersebut apakah bisa memantul? Belum tentu, ya enggak? Jadi banyak faktornya yang membuat bola tersebut bisa memantul beberapa kali. Nah, di sini dalam kasus hal ini pada soal nomor 2, ini maksudnya adalah ketika bola tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca ya. Dan ini katanya dimulai dari pantulan kedua. Artinya karena tadi setiap bola itu beda-beda, bisa beda-beda, maka di sini digunakan deret geometri tak hingga. Karena tadi berhentinya belum tentu sama mereka. Gitu. Berarti untuk yang A, untuk mencari panjang lintasan, ini dengan cara S tak hingga naik ditambah dengan S tak hingga turun. Tadi ya kata saya ya, ketika bola dijatuhkan, terus dia ke atas kan. Nah, pas lagi dia ke atas itu baru dinamakan memantul. Pantulan pertama. Terus dia ke bawah kan, itu masih pantulan pertama. Jadi pantulan pertama tuh ada aksi, ada reaksi, naik dan juga turun. Nah, di sini karena naik dan turunnya itu sama tingginya, maka bisa saya katakan bahwa boleh dong saya rubah jadinya ini S tak hingga naik ditambah S tak hingga naik. Karena naik sama turunnya sama tingginya. Jadinya 2 dikali S tak hingga naik. Dimana karena katanya mulai dari pantulan kedua, dimana pantulan kedua adalah 32, maka kita gunakan 2 dikali A per 1 kurang R sama dengan 2 kali A-nya ini adalah yang tadi, kata dia kan mulai dari pantulan kedua. Berarti yang bertindak sebagai suku pertama di sini adalah pantulan kedua, yaitu 32 dibagi 1 kurang R. R-nya berapa? R itu rasio dari dua suku berurutan. Di sini R-nya sudah diketahui yaitu 4/5. Atau kalau kalian tidak langsung begitu percaya dengan 4/5 ini adalah R, kita bisa buktikan dari pantulannya aja. Pantulan kedua tadi 32. Pantulan pertama adalah 40. Ingat ya, UN dibagi UN-1. Berarti kalau saya ngambilnya suku kedua, maka pasangan di bawahnya adalah suku pertama. Nah, 32 per 40 kalau kita sederhanakan, mereka sama-sama bisa dibagi 8. Dibagi 8 dapatnya 4. Dibagi 8 dapatnya 5. Maka 4/5. Sama kayak tadi yang di soal. Berarti 1 dikurang 4/5. Kemudian yang berikutnya, ingat cara mengurangi pecahan biasa. 1 dikurang 4/5. Ini kita ubah jadi pecahan biasa. 1/1 dikurang 4/5. Kemudian kalau sudah dirubah jadi pecahan biasa semua, kita kalikan supaya penyebutnya sama nantinya. 1 kali 5 adalah 5. Ya sudah, berarti sekarang 5 dibagi 1 hasilnya dikali 1, yaitu 5. 5 bagi 5
hasilnya dikali 4, yaitu 4. Jadi ini 2 bisa kita gabungin, 5 kurang 4 dibagi 5. 5 kurang 4, 1, 1/5. 2 dikali 32 dibagi 1/5. Berarti panjang lintasan sama dengan 2 dikali 32 dibagi 1/5, atau sama saja 2 kali 32 dikali 5/1. Oke, 2 kali 5, 10. 10 kali 32, 320 meter. Ini untuk jawaban yang A. Yang B, yang ditanyakan adalah panjang lintasan sampai bola berhenti. Artinya di sini dia tidak menuliskan dari posisi berapa. Kan kalau di A kan dikasih tahu ya bahwa dia dimintanya dari pantulan kedua. Tapi kalau yang B ini nggak dikasih tahu. Artinya ini mulai dari awal sekali. Nah, di awal sekali ini belum mantul. Berarti untuk yang B, panjang lintasan itu adalah tinggi bola saat dijatuhkan ditambah dengan pantulan bola selanjutnya. Dimana pantulan di sini kita nggak tahu sampai berapa. Jadi kita gunakan deret geometri tak hingga. Dimana untuk naik sama turun ini bernilai sama tingginya ya. Jadi boleh saya langsung gabungin 2 dikali S tak hingga. Boleh ditulis keterangannya naik ataupun turun, bebas. Misalkan 2 dikali S tak hingga naik. Atau boleh juga 2 kali S tak hingga turun. Bebas. Tinggi bola saat dijatuhkan pertama kali adalah 50. Ditambah dengan 2 dikali S tak hingga, yaitu berarti A dibagi 1 kurang R. Sama dengan 50 ditambah 2 dikali, dimana A-nya di sini adalah dimulai dari pantulan pertama. Pantulan pertamanya adalah 40. 40 dibagi 1 kurang R-nya tadi adalah 4/5. Jadinya sama dengan 50 ditambah 2 dikali 40 dibagi 1 kurang 4/5 adalah 1/5 ya tadi. Kemudian jadinya 50 ditambah 2 kali 40 bagi 1/5. Jadinya 50 ditambah 2 dikali 40 dikali 5/1. Pembagian pecahan biasa nggak bisa. Jadinya 50 ditambah 2 kali 5, 10. 10 kali 40, 400. 50 tambah 400 adalah 450 meter. Ini jawaban untuk yang B.